Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya mulai saja, nanti menyesuaikan ya yang semester 5. Kalau tidak nanti saya kirim via WA atau YouTube ya, atau video, karena saya sudah sore. Kalau menunggu Anda harus siap-siap, sudah saya kabarin dari kemarin-kemarin, nggak siap-siap nanti malah kesorean ya. Oke, saya lanjutkan tujuan penelitian ya. Ini untuk semester 5 ya, semester 5B, semester 5 yang kelas sore ya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada beberapa tujuan ya, secara singkatnya ada 3 tujuan. Yang pertama, penemuan. Artinya, penelitian tersebut bisa ditujukan untuk menemukan suatu masalah atau untuk menemukan suatu hal. Contoh ya, sekarang itu kan lagi rame corona ya, COVID-19. Terus kemudian para peneliti melakukan penelitian dengan tujuan apa? Dengan tujuan menemukan obat COVID yang tepat, yang bisa membunuh COVID-19 atau corona. Itu namanya penelitian yang dilakukan dengan cara dengan maksud atau dengan tujuan menemukan suatu masalah atau menemukan suatu hal, yaitu menemukan virus corona. Oke, Mbak Putri sudah gabung, ini udah terlihat ya. Ya. Aku baru selesai makan. Hah? Gimana? Baru selesai makan. Oh iya. Baru selesai makan. Saya malah belum makan ini, live dari ibadah duhur sampai sekarang 3 makul ya. Ya oke, nggak apa-apa ya. Terusin ya. Jadi tujuan penelitian itu secara singkat ada 3. Yang pertama adalah bertujuan untuk penemuan. Yang dimaksudkan penemuan di sini menemukan suatu hal atau hasil penelitian ya. Menemukan hasil penelitian, saya contohkan tadi adalah penelitian misalnya mau mencari tentang obat virus corona. Nah, ini berarti hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan obat virus corona ya. Jadi yang pertama tujuan penelitian adalah penemuan. Yang kedua adalah pembuktian. Nah, tujuan penelitian yang kedua ada suatu penelitian yang sudah ditemukan di masa lalu. Nah, tapi diteliti lagi dengan tujuan untuk membuktikan apakah benar penemuan tersebut misalnya. Nah, itu namanya pembuktian hasil penelitian. Misalnya apa? Kalau yang terkait dengan corona misalnya ya, kemarin kan rame-rame ya, ada itu Mbak Putri mana hilang ya, ada ya, ada apa ya namanya, ada orang yang menyatakan bahwa sudah menemukan obat untuk virus corona, kan ada ya yang seperti itu. Nah, kemudian tidak langsung percaya, jangan-jangan obat tersebut tidak tepat. Nah, terus dilakukan penelitian lagi. Terus penelitian tersebut masih meneliti penemuan yang tadi ya, yang sudah ditemukan oleh orang tersebut. Saya lupa namanya siapa ya kemarin ya, yang rame-rame tentang virus corona. Ya Mas Afif gabung, yuk. Videonya dinyalakan ya, Mbak Putri juga ya, biar kelihatan ya. Hanya sampai jam 5 kok, cepet ya. Yang lainnya nanti saya kirim via WA ya, materinya. Itu bahwa tujuan penelitian yang kedua pembuktian ya. Penelitian yang pertama tentang virus corona tadi misalnya sudah ditemukan obatnya ya, oleh seseorang ya, yang di situ ya peneliti gitu ya, atau dokter yang melakukan penelitian juga boleh ya. Nah,
tapi tidak langsung percaya, tidak langsung apakah ini benar atau tidak, ya tidak langsung diklaim itu sebagai obat yang manjur, yang tepat. Maka kemudian dilakukan lagi penelitian, yang penelitian itu mengacu pada penelitian yang pertama, hasil penelitian yang pertama. Nah itu makanya tujuannya adalah pembuktian, ya, penelitian pembuktian, membuktikan apakah hasil penelitian terdahulu tersebut sesuai atau tidak. Nah, atau sudah manjur, ya, sudah terkenal selama ini Insana misalnya sebagai obat generik yang baik untuk anak-anak ketika mengalami demam, ya, misalnya, dan seterusnya, pilek gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah beberapa tahun ini sudah dicoba, sudah melakukan, sudah banyak digunakan, ternyata ada yang ragu-ragu, jangan-jangan Insana ngelumbuni. Dilakukan penelitian lagi. Nah itu namanya penelitian pembuktian, membuktikan apakah penelitian terdahulu itu tepat, apakah penelitian terdahulu itu sudah sesuai, begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pengembangan. Nah, tujuan penelitian yang ketiga mengembangkan, ya, pengembangan. Jadi misalnya tadi Insana kan sudah bertahun-tahun dipakai oleh masyarakat secara luas untuk peredam masuk angin, demam, dan lain-lain pada anak-anak, dan cocok gitu ya. Nah, kecocokan itu dikembangkan, coba ya, dicoba lagi, diteliti lagi. Insana itu diramu jangan hanya untuk masuk angin tok, jangan hanya untuk pilek tok, tapi di situ untuk gatel-gatel itu misalnya. Nah, itu namanya penelitian pengembangan, mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada, gitu ya. Itu contoh. Terus yang selanjutnya kegunaan hasil penelitian, cepetan aja ya sampai jam 5 tok ya. Tadi tujuan penelitian 3 ya. Sekarang gunanya penelitian itu apa? Nah, ini gunanya juga ada 3. Yang pertama untuk memahami, ya. Memahami apa? Memahami suatu informasi, memahami suatu masalah, memahami suatu kejadian. Nah, itu hasil penelitian. Ya tadi, karena corona ini terus kemudian nanti terus diteliti ya, sebenarnya virus corona itu bentuknya seperti apa ya, terus kemudian cara kerjanya atau cara penularannya bagaimana ya, terus masa hidupnya atau masa inkubasinya berapa bulan, berapa hari. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kegunaan hasil penelitian, yang hasilnya nanti untuk memahami suatu hasil penelitian. Tadi ya, virus corona dipahami bentuknya, terus kemudian masa inkubasinya, masa penularannya, terus kemudian bagaimana masa ketahanannya atau hidupnya ya. Virus itu bisa mati dalam jangka waktu berapa hari walaupun tidak diobati, ada ya. Itu memahami. Yang kedua adalah memecahkan dan mengantisipasi masalah atau memecahkan masalah. Yang kedua dulu, memecahkan masalah. Itu tadi kan baru memahami ya, memahami tentang virus corona ya, hasil penelitian untuk memahami. Yang kedua melakukan penelitian yang hasilnya memecahkan masalah. Nah, ini yang tadi yang terkait dengan obat. Nah, ini gimana supaya corona tidak berkembang ya, gimana supaya yang kena penyakit corona cepat sembuh. Nah, ini namanya penelitian yang ditujukan untuk memecahkan masalah. Itu hasil penelitian atau kegunaan atau manfaat penelitian. Jadi makanya Anda itu kalau paham betul metode penelitian ini, Anda akan menjadi Anda akan menjadi peneliti, monggo ya, sudah tahu cara penelitiannya, metode penelitiannya, terus kemudian juga hasil penelitiannya ditujukan kemana. Jadi jelas arahnya. Nanti kalau Anda bikin skripsi begitu, sudah tahu ini tujuan penelitian Anda mau apa, sudah tahu kan ada 3 tujuan ya. Anda bisa memilih salah satunya, tidak semuanya, nanti repot ya.
Terus kemudian hasilnya untuk apa ini? Nah, Anda juga bisa menjelaskan hasilnya yang mana, ini salah satu saja juga ya. Yang pertama tadi hasilnya untuk memahami, yang kedua untuk memecahkan masalah. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah mengantisipasi ya. Mengantisipasi agar suatu masalah tidak terjadi. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini, penelitian ini dilakukan ketika belum ada masalah, tapi dilakukan suatu penelitian, makanya dikatakan sebagai hasil penelitian yang mengantisipasi masalah. Contoh ya, halo, masih pada on? Nggak pada kelihatan videonya ya, masih dengar ya? Yang ketiga tadi, mengantisipasi. Saya contohkan kemarin yang baru terjadi mengenai tentang apa itu? Undang-undang Cipta Kerja. Seharusnya DPR ketika belum mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah melakukan penelitian lebih dulu. Penelitiannya itu ke tingkat buruh, ke tingkat perusahaan, ke tingkat pekerja, juga ke tingkat masyarakat. Nah, yang penelitiannya di situ dilakukan dengan tujuan ini, mengantisipasi supaya jangan terjadi miscommunication ya, misperception, terus kemudian tidak terjadi demo, karena sudah dilakukan penelitian lebih dulu apa yang diinginkan oleh masyarakat luas tentang perburuhan ini. Itu mestinya seperti itu. Saya lanjutkan terus ya. Nanti yang belum live ya nanti gimana ya, saya teruskan yang selanjutnya. Baik, Bu. Ya. Sekarang jenis-jenis penelitian ya. Tadi yang pertama sudah kita bahas, tujuan penelitian ada 3 ya. Yang ketiga, hasil penelitian juga ada, atau kegunaan atau manfaat penelitian ada 3. Nah, sekarang jenis-jenis penelitian. Kalau jenis-jenis penelitian ini ada 5 ya. Ya. Ya, oke ya. Oke, Bu. Iya. Ya. Gitu, Bu. Iya. Sok sih. Ini yang semester 5. Yang semester selain 5 boleh pergi sana. Boleh dolan, boleh sholat. Ini siapa sih? Iya, ini tadi untuk live semua semester, linknya 1 ya. Jadi yang masih seneng ngrungokna yang ngono wong ilmu iki ulih ya, tapi ya ulih orang ngrungokna ya. Sekarang jenis-jenis penelitian ya. Jenis-jenis penelitian yang pertama dibagi menurut bidangnya. Jadi ini 5 itu secara garis besar, tapi nanti rinciannya banyak ya. Pertama, penelitian itu dibagi menjadi jenis bidangnya. Misalnya apa? Penelitian di bidang matematika ya. Penelitian di bidang fisika gitu ya. Jadi yang pertama, penelitian juga bisa dibagi menurut jenis bidangnya ya. Jenis penelitian ada 5 ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua, penelitian juga bisa dibagi menurut tujuannya, jenis tujuannya seperti tadi ya. Jadi kalau Anda nanti penelitian ditanya, ini penelitiannya itu jenisnya apa? Nah, itu bisa menyampaikan sesuai bidangnya. Ini penelitian yang terkait dengan matematika, Bu. Ini penelitian yang terkait dengan lingkungan, Bu. Karena penelitian di bidang lingkungan, nggak salah sampai jawabannya. Terus bisa juga menjawab sesuai tujuannya. Ini penelitiannya, ini maksudnya tujuannya untuk menemukan masalah, Bu, atau untuk mengantisipasi masalah, karena supaya Undang-Undang Cipta Kerja seperti tadi ya, tidak terjadi demo, tidak terjadi masalah, itu seharusnya dilakukan penelitian dulu. Namanya tujuannya untuk penelitian untuk mengantisipasi masalah. Seperti Mbak Putri ini kan aktivis perempuan ya. Misalnya Mbak Putri kok mau mengadakan bank sampah ya di RT-nya, mau mengadakan bank sampah di RT-nya. Mbak Putri jangan langsung selaku Bu RT terus besok ada bank sampah oh bisa demo warganya nasi ngurus 7 mambu dan sebagainya. Harusnya dilakukan penelitian lebih dulu. Bagaimana Bu kalau
kita lakukan, punya kegiatan tambahan ekonomi, bank sampah misalnya dan sebagainya. Nah, dari pendapat-pendapat itu tujuannya apa? Untuk mengantisipasi masalah. Jadi penelitian juga bisa dilihat dari segi tujuannya, mengantisipasi masalah. Hasilnya tadi ya, hasilnya, manfaatnya ya. Kalau tujuannya itu tadi penemuan ya, ada 3. Ada penemuan, ada pengembangan, terus kemudian juga ada tadi pembuktian. 3 ya tujuan. Jadi jenis penelitian kalau menurut tujuannya ada 3: penemuan, pembuktian, dan pengembangan ya. Oke, saya lanjutkan. Jenis-jenis penelitian menurut metodenya. Yang ketiga, jenis penelitian menurut metodenya. Nah, nanti metode penelitian itu secara garis besar yang kita sering gunakan ada 2, kuantitatif dan kualitatif ya. Kuantitatif itu yang berkaitan dengan kuanti itu berarti menghitung angka-angka ya, kuantitas ya itu. Penelitian kuantitatif, yang metode kuantitatif. Lah kalau kualitatif berdasarkan kualitasnya, jadi bukan angka lagi yang dihitung ya, tetapi di situ kualitas suatu penelitian. Makanya di situ kalau kuantitatif, penelitian itu pilih salah satu ya Bu, mungkin dari kualitatif atau mau kuantitatif gitu ya Bu. Ya betul. Nanti kalau Anda mau bikin skripsi, tentukan Anda itu sukanya di mana. Kalau Anda memang suka hitung-menghitung, suka ilmu matematika, suka ilmu eksak, penelitiannya kuantitatif aja ya. Tapi kalau Anda orang paham matematika, orang paham ilmu eksak, penelitiannya memakai metode kualitatif yang menganalisa kata-kata ya. Jadi di sana penelitiannya misalnya tanya Ibu, menurut pendapat Ibu bagaimana masyarakat sekarang dalam menghadapi keterpurukan ekonomi di masa pandemi. Nah, itu jawaban ibu-ibu tersebut sampean kumpulkan, sampean analisa. Nah, itu namanya penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif terkait dengan angka, misalnya apa? Berapa persen masyarakat kesugihan yang merasa khawatir adanya virus corona, ya kan? Berapa persen yang tidak khawatir, berapa persen yang cuek-cuek saja, berapa persen yang pasrah. Nah, itu namanya penelitian kuantitatif, ya. Ya, oke. Jadi metode berdasarkan jenis metode secara garis besar ada 2, tapi secara luasnya nanti di belakang banyak ya. Nah, oke, saya teruskan. Sekarang jenis penelitian menurut jenis datanya. Nah, jenis datanya ini juga ada jenis penelitian yang berdasarkan jenis datanya. Yang jenis datanya sih bagaimana? Ya, kalau jenis datanya itu bisa ada seperti tadi ya. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif ya. Iya, itu. Nah, oke. Terus sekarang yang selanjutnya ya, yang selanjutnya tadi yang keberapa itu? Yang kelima ya. Yang kelima ini adalah penelitian yang terakhir ya, yang berdasarkan tingkat eksplanasinya ya. Ya, berdasarkan tingkat eksplanasinya. Nah, ini di sini ya. Kalau berdasarkan tingkat eksplanasinya ini ada beberapa ya, ada penelitian ex post facto ya, ada action research, artinya apa? Penelitian yang memang langsung melakukan action atau praktek di lapangan ya. Tapi juga ada yang penelitian di situ hanya menganalisa suatu sejarah, suatu buku itu ya. Nah, saya kira itu dulu ya, saya sudah janji sampai jam 5 saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, masih 5 menit, monggo.
Karena Ini si saya Mas Rian masuk apa enggak, Bu? ini Masuk apa ya, Bu? enggak masuk. Mas Rian sama Mas Fauzan nggak masuk, cuma Afif sama Putri ora keton video nek anu pada mari ngendi kuwe. Mandi, Bu. Oh belum mandi, izin ya, ya wis ora apa-apa. Makanya saya sampai jam 5 tok, saya juga iya, saya juga dari jam 14.30 ya semester 1, kemudian saya lanjutkan semester 3, terus sekarang semester 5 udah jam 5 saya belum sholat asar, mau sholat asar ya. Iya, Masya Allah demi dirimu ya, iya demi dirimu ya kan. Nah, ya oke. Nah, oke ya, nggak ada yang tanya. Besok hari, berarti besok hari Selasa lagi, Bu, apa hari Senin kayak gini lagi? Nah ini ada yang semester 1 dan 3 mintanya Jumat loh, mungkin Jumat. Karena kalau Ya hari-hari sebisanya Ibu aja nggak ya, apa-apa. ya soalnya kalau hari-hari yang apa? Hari-hari yang selain Jumat mereka pada madin di pondok. Nah, tapi khususan sampean semester sampean kayaknya kapan-kapan bisa ya. Sing penting sore bermaghrib Santuy juga lah ya. bisa ya. Iya, orang ya gue orang santuy, tapi sampean anu sore pada sekolah. Ya kan, sore pada nang pondok ya kan. Jadi makanya khususan sampean nanti tak kabari lah ya. Kalau live hari Jumat sama kayak teman-teman yang semester lain juga bisa ya kan ya. Tapi kalau hari lain sore juga nggak apa-apa. Oke. Saya kira saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu. Ya, udah ya, saya akhiri ya.